Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Seperti yang udah kita ketahui bersama Bro Bre, kalau prajurit kekesaran Jepang pada Perang Dunia Kedua, itu terkenal akan kepatuhannya sama perintah atasannya. Sebelumnya, ABC Movie juga pernah menceritakan film Oba adalah Samurai yang mengisahkan Kapten Sakai Oba dan pasukannya. Terus melanjutkan perang selama 512 hari pasca Jepang menyerah. Dan kali ini ada tentara Jepang yang bernama Hiro Onoda. Hidup di hutan selama 10.000 hari atau sekitar 29 tahun. Karena mengira perang dunia belum berakhir. Tapi ternyata... Jadi gini ceritanya. Dimulai dari tahun 1944, waktu Onoda yang berpangkat Letnan 2 di Angkatan Darat Kekaisaran Jepang lagi menjalani pelatihan intelijen di Komando Futamata. Kemudian sama atasannya yang bernama Mayor Taniguchi, dia dikirim ke pertempuran Filipina tepatnya di Pulau Lubang. Di sana pasukan Jepang dipimpin sama Kapten Hayawaka. Di mana pada saat itu mereka udah diambang kekalahan. Dan Onoda membawa perintah untuk menghancurkan landasan terbang serta pelabuhan supaya nggak bisa dipakai sekutu. Lalu melanjutkan pertempuran dengan cara gerilya dari dalam hutan. Tapi kapten dan para perwira menolak perintah tersebut dan berencana melakukan perlawanan penuh pas pasukan sekutu datang. Walaupun begitu, Onoda tetap menjalankan perintah dengan menimbun amunisi dan makanan di sebuah gua di dalam hutan. Nggak berselang lama, pasukan sekutu berhasil sampai dan mendarat di Pulau Lubang. Hal itu mengakibatkan kekalahan total terhadap pasukan Jepang serta Kapten Hayakawa yang terbunuh. Setelah itu, Onoda memimpin sisa pasukan menuju kamp rahasia di tengah hutan pegunungan. Dan bertemu Letnan Suihiro yang sebelumnya ikut menentang perintah Onoda. Nggak lama terdengar, pasukan Amerika lagi menuju ke kamp itu. Tadinya Onoda berniat mau membawa prajurit yang lagi sakit, tapi karena udah nggak bisa gerak, mereka memilih untuk tetap tinggal dan meminta dinamit untuk dijadikan serangan bunuh diri. Kemudian pasukan Onoda pergi ke gua penyimpanan untuk mengatur strategi. Tapi beberapa prajurit malah berkelahi berebut makanan. Saat itulah Suihiro yang udah nggak punya niat untuk bertempur, mengusulkan supaya mereka dibagi menjadi 2 tim aja. Onoda setuju dan mengambil beberapa orang yang nggak terpengaruh sama Suihiro. Sekarang kepada pasukannya yang berjumlah cuma 6 orang, Onoda memberitahu rencananya untuk melancarkan serangan secara gerilya. Tapi baru juga 1 malam, 3 orang dari mereka udah memilih kabur. Dan hanya menyisakan Kozuka, Shimada, dan Akatsu. Selama beberapa hari, hujan juga turun terus-menerus, sampai memaksa mereka tetap berada di goa. Shimada yang sempat keluar untuk berpatroli juga pas pulangnya, bawain mereka buah nangka. Tapi karena yang lain belum pernah memakannya, dia pun ngasih tahu caranya. Kalau bagian yang putihnya jangan dimakan, soalnya mengandung racun. Lalu saat cuaca udah cerah, mereka mulai memeriksa keadaan pulau dan menemukan 3 orang prajurit yang kabur, udah meninggal di bawah pohon nangka. Sesampainya di bekas kamp utama, Onoda melihat kapal perang Amerika mau pergi. Beberapa warga juga memberitahu kalau perang udah berakhir. Tapi tiba-tiba, tentara Filipina menembaki mereka dan terjadilah pertempuran kecil di situ. Akibat pertempuran itu, Onoda jadi meragukan ucapan warga tadi dan menganggap perang masih berlangsung. Tapi Akatsu sempat berbeda pendapat, jadinya Onoda harus meyakinkannya. Saat itulah, dia menceritakan misi sebenarnya kepada mereka bertiga. Jadi selama pelatihan di Futamata, dia dan teman-temannya diajarkan tentang perang rahasia yang meliputi intelijen, mempelajari musuh, propaganda, dan perlindungan. Tentara rahasia harus bisa berpikir dan memutuskan sendiri setiap tindakannya. Setelah menyelesaikan pelatihan, Mayor Taniguchi menyampaikan pesan terakhirnya kepada murid-muridnya, bahwa apapun yang terjadi, mereka dilarang mati ataupun bunuh diri. Mereka harus tetap hidup, walaupun harus makan kelapa, makan akar, atau mungkin kotoran sekalipun. Karena Mayor berjanji, kami akan kembali untukmu.
Begitu selesai bercerita, Onoda memberitahu rencananya untuk mempelajari seluruh pulau ini. Sehingga saat kekuatan kekaisaran telah kembali, informasi tersebut akan sangat berguna. Dimulai dari hari itu, Onoda menjelajahi setiap sudut pulau lubang dan menamai tempat-tempat strategis supaya gampang diingat. Ada yang dia namain dataran Wakayama, tebing ular, sampai ada yang dia namain bukit susu. Sementara untuk mencukupi bahan pangan, mereka mencuri padi dari petani yang lagi panen. Kemudian membakar gabahnya untuk dijadikan sinyal kepada pasukan Jepang di pulau lain kalau mereka masih berperang, tanpa mengetahui kalau perang udah selesai. Suatu hari di bulan Februari 1946, Akatsu yang usianya masih belasan tahun, merasa sangat depresi dengan keadaan yang gak jelas ini, sampai harus ditenangkan sama Shimada. Dia pun akhirnya diam-diam melarikan diri pas semua orang masih tidur. Onoda pergi mencarinya, sedangkan Kozuka dan Shimada disuruh jaga markas. Musim hujan pun tiba. Terlihat Shimada dan Kozuka mendirikan gubuk untuk berteduh. Di sisi lain, Onoda akhirnya menemukan Akatsu yang lagi kelelahan dan membawanya kembali ke markas. Akatsu berterima kasih karena udah peduli sama dirinya. Singkatnya, sampai tahun 1949 gak ada kejadian khusus yang terjadi sama mereka. Hal itu jadi bikin Kozuka sama Shimada stres sampai-sampai bikin mereka sering bertengkar. Hari itu juga mereka harus pindah markas untuk mengintai wilayah lain. Saat itulah terjadi perkelahian hebat antara Shimada dan Kozuka. Soalnya Shimada sering banget bilang minta pengen makan daging. Akhirnya Onoda memutuskan mendirikan markas baru di lokasi mereka berantem dan nyetujuin saran Shimada untuk berburu daging. Mereka mencuri sapi milik peternak, tapi pemilik sapinya ternyata juga bersenjata. Sehingga terjadi baku tembak di antara mereka dan Shimada harus tertembak. Beruntungnya Onoda berhasil melumpuhkan si pemilik sapinya dan membawanya ke markas. Walaupun Shimada nggak terselamatkan dan harus meninggal. Jenazah Shimada dimakamkan di bawah pohon di dataran Wakayama. Di sana, Akatsu lagi-lagi jadi terlihat ragu. Sebenarnya tindakan mereka ini benar atau enggak sih? Onoda pun kembali meyakinkannya bahwa peternak yang membunuh Shimada adalah musuh. Setelah kejadian itu, Akatsu udah nggak kuat menjalani ketidakpastian ini. Namun saat mau kabur, dia ketahuan sama Onoda. Dia pun memohon supaya membiarkannya menyerah. Sekarang hanya tersisa Onoda dan Kozuka. Walau cuman berdua, mereka tetap bertekad untuk terus bergerilya. Dibuktikan pada tahun baru 1950, mereka melakukan penghormatan kepada kaisar dari tebing ular. Suatu hari di tahun tersebut, pihak Filipina dan Jepang bekerja sama untuk membujuk Onoda menyerah dengan dibantu sama Akatsu. Didatangkanlah ayahnya Onoda untuk membuktikannya. Tapi Onoda sekuat tenaga mencoba meragukannya sampai membuatnya hampir membunuh ayahnya sendiri. Kalau nggak ditenangin sama Kozuka. Dan pas orang-orang itu udah pada pergi, Onoda mengambil beberapa barang yang sengaja ditinggalkan untuknya. Salah satunya adalah foto ayahnya yang mengenakan pakaian khas barat. Ada juga koran dan tablet yang memuat kondisi terkini di Jepang dan dunia pasca Perang Dunia Kedua. Serta sebuah radio yang menyalurkan siaran dari Jepang. Walaupun semua barang tersebut menunjukkan bahwa perang udah berakhir, tapi Onoda malah berkesimpulan kalau semua ini adalah propaganda pihak sekutu. Karena dia berpatokan sama latihannya dulu tentang perang rahasia. Dan setelah mempelajari semua informasi tersebut, dia membuat kesimpulan kalau Jepang masih berambisi mendirikan Asia Timur Raya. Dia pun mencoba mempersempit kemungkinan peta pertempuran tersebut, termasuk negara-negara yang bisa dijadikan sekutu melawan Amerika. Onoda juga malah menganggap kedatangan ayahnya itu adalah sebagai agen rahasia yang membawa pesan bahwa pasukan bantuan akan segera datang dan menyuruhnya menunggu di pantai selatan. Saat itu juga dia dan Kozuka pergi ke pantai selatan dan membuat takut nelayan di sana. Terus karena udah lama mereka nggak mandi juga pas ngeliat air laut, mereka pun nggak bisa nahan mau berenang. Singkatnya sampai tahun 1970, di mana mereka terlihat udah mulai menua. Dan nggak ada satu unit pun dari tentara Jepang yang datang. Tapi mereka tetap aja bertahan di sekitar pantai selatan dengan mengandalkan barang dan makanan curian dari rumah warga. Kemudian pas lagi asik dengerin radio, tiba-tiba terdengar suara seseorang dari belakang gubuk. Rupanya suara tersebut berasal dari seorang wanita yang tersesat. Mereka pun memutuskan untuk menahannya karena masih bimbang akan membunuhnya atau melepaskannya.
Pada malam berikutnya, Kozuka yang udah puluhan tahun gak merasakan tubuh wanita, hampir lepas kendali. Karena dia merasa terancam, dia merampas pistol Onoda dan melukai kakinya Kozuka. Lalu dibalas Onoda dengan membunuh wanita tersebut. Mereka juga mengubur jenazahnya di sebuah tempat. Dan hari-hari berikutnya, dia lalui untuk mengobatin lukanya Kozuka yang sampai dibelatungin. Saking pedulinya, dia juga membersihkan lukanya dengan cara menghisapnya. Kozuka hanya bisa menangis sedih karena merasa jadi beban untuk Onoda. Kemudian pas lukanya udah sembuh, Kozuka yang rasa bosan di gubuk aja maksa ngajak nyuci pakaian ke sungai. Tapi gara-gara kehilangan pistolnya di sana, Onoda jadi marah. Setelah dicari ke sana kemari, ternyata pistolnya nyangkut di bawah batu. Dan saat lagi meluapkan kelegaannya, tiba-tiba sebuah tombak menembus dadanya Kozuka. Rupanya ada beberapa nelayan yang diam-diam mengintai mereka. Walau udah berusaha untuk melawannya, tapi pada akhirnya Kozuka tewas terbunuh. Sedangkan Onoda berhasil kabur. Singkat cerita, sekarang Onoda hidup sendirian di dalam hutan dan tetap nggak mau menyerah. Pada hari-hari tertentu, dia juga selalu mengunjungi makam rekan-rekannya. Mulai dari makam Shimada, Kapten Hayakawa, Ryo yang kabur, dan juga sungai tempat Kozuka terbunuh. Karena sampai kapanpun, dia nggak akan pernah melupakan mereka. Lalu saat berada di sungai itu, dia mendengar lagu kekaisaran Jepang yang lagi diputar sama turis asal Jepang bernama Norio. Ternyata kedatangan Norio ke Pulau Lubang emang mau mencari Onoda yang kisahnya udah tersebar luas berkat penuturannya Akatsu. Tapi karena belum percaya, Onoda membawa Norio ke dalam hutan. Di mana Norio berusaha keras membujuk Onoda untuk menyerah dan pulang. Dan pada akhirnya Onoda nggak bisa membohongi lagi dirinya yang sebenarnya udah sangat ingin menyerah. Namun karena teringat Mayor Taniguchi, dia baru mau menyerah kalau atasannya itu sendiri yang memberi perintah. Norio pun sangat senang mendengarnya dan ngambil foto Onoda untuk nanti dijadikan bukti. Singkatnya, Norio berhasil menemukan Taniguchi yang sekarang udah pensiun. Tapi sayangnya dia udah lupa siapa Onoda dan bersikeras menolak membantu. Untungnya Norio nggak nyerah dan dengan menunjukkan foto Onoda, dia berhasil membujuk Taniguchi untuk pergi ke Pulau Lubang. Sesampainya di dataran Wakayama, mereka akhirnya bertemu dengan Onoda. Saat itulah Taniguchi membacakan perintah pembebasan tugas untuk Onoda. Sehingga Onoda bisa percaya bahwa perang memang udah lama berakhir. Kita diperlihatkan proses turun gunungnya Onoda menarik banyak perhatian, baik dari warga maupun media. Dengan perasaan yang sulit untuk digambarkan, Onoda memperhatikan satu persatu orang di situ. Sebelum kemudian meninggalkan Pulau Lubang, menggunakan helikopter milik Filipina. Dan film pun selesai. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora? Bro Bre, itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Bro Bre.